warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anissa Sintahiria dari kelas PMI 1957B, NIM 19305054, mata kuliah Psikologi Keterapan dan dosen pengampu yaitu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang teori psikologi tentang pengendalian emosi dalam ajaran Islam. Menurut perspektif Islam, emosi identik dengan nafsu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu inilah yang akan membawanya menjadi baik atau jelek, budiman atau preman, pemurah atau pemarah, dan lain sebagainya. Emosi merupakan perasaan yang lazim dimiliki oleh setiap manusia. Biasanya, manusia dapat merasakan emosi karena dipengaruhi oleh suasana hati. Suasana hati yang sedang sedih, marah, dan gembira. Namun, biasanya emosi identik dengan munculnya rasa marah oleh seseorang. Hal ini dikarenakan emosi yang tidak dapat dikendalikan dengan baik. Kemarahan yang tidak dapat dikendalikan dapat berdampak buruk bukan hanya pada psikis, namun juga berdampak bagi kesehatan fisik. Emosi yang tidak terkendalikan dan menimbulkan rasa marah bisa saja memunculkan perkelahian dan yang berujung pada permusuhan di antara orang yang sedang berseteru. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat meridoi. Sedangkan seburuk-buruknya orang adalah yang cepat marah dan lambat meridoi. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab umat Islam, Al-Quran juga terdapat beberapa kata yang mengutarakan tentang emosi seperti kebahagiaan, sedih, malu, atau takut. Emosi merupakan hal yang manusiawi. Namun, seseorang muslim atau penganut agama Islam yang baiknya tentunya harus bisa mengendalikan emosi sesuai dengan perintah Allah yang Maha Esa, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikut cara mengendalikan emosi menurut pandangan Islam. Yang pertama, introspeksi diri dan berpikir positif. Introspeksi diri berarti merenungkan setiap perbuatan dan perkataan yang telah dilakukan. Selain introspeksi diri, selalu berpikir positif dalam menghadapi persoalan dan masalah juga menjadikan pikiran tenang. Sehingga dengan membiasakan diri melakukan introspeksi dan berpikir positif akan menghindarkan diri dari perasaan mudah marah. Yang kedua, konseling diri sendiri. Hindari kecurigaan dan bebaskan dirimu dari pikiran yang terus berulang. Katakan pada diri sendiri bahwa dunia ini adalah sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Yakin kepada Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan akan membantu kita untuk tetap positif. Percayalah bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan, seperti dalam surat 94 ayat 5-6. Yang ketiga, kendalikan pikiran. Jika kita bisa mengendalikan imajinasi kita bisa mengendalikan pikiran negatif yang terus menyerang kita setiap waktu. Kita bisa memilih untuk terus berbuat baik dan tersenyum kepada orang lain. Untuk menghindari bisikan jahat, bacalah surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan surat An-Nas. Coba untuk berlatih berpikir positif sehingga diri kita tidak terkontrol oleh emosi. Yang keempat, mengingat Allah. Jika kamu merasa bereaksi berlebihan pada situasi tertentu, cobalah untuk selalu zikir. Zikir menjaga hati tetap hidup. Kamu bisa membaca surat Al-Ikhlas atau membaca bacaan zikir yang lainnya. Yang kelima, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Cara terbaik untuk mengatasi emosi adalah dengan merelakan dan tidak menyimpan dendam. Semua kejahatan yang dilakukan pasti akan menyakiti hati sendiri. Dan tidak ada kebaikan yang tidak menguntungkan diri sendiri. Bantulah dirimu sendiri dengan memaafkan dan melangkah terus ke depan. Yang keenam, menjaga lisan dengan diam. Biasanya ketika sedang emosi, hal yang paling sulit untuk dikendalikan adalah perkataan. Oleh karena itu, apabila merasa emosi atau marah, sebaiknya lekaslah diam agar perkataan yang keluar dari mulut ketika sedang emosi tidak melukai hati seseorang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian marah, diamlah." Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir yaitu memaafkan. Ketika marah dengan seseorang karena dikecewakan, disakiti, dan lain sebagainya, maka cara paling ampuh untuk mengurangi rasa marah tersebut yaitu dengan belajar memaafkan kesalahan orang lain yang dapat memicu emosi.
Dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 37, Allah berfirman yang artinya, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.